Percaya nggak candlestick ini dia akan profit di detik 5 ke bawah. Masuk ke detik 5, turun dia sekarang. Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Ala Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan yang belum pernah saya jelaskan secara detail pastinya. Di sini saya coba jelaskan yaitu teknik price action 15 detik di platform All-in Trade. Oke. Saya disclaimer dulu. Ini teknik ini cukup berbahaya ya. Teknik ini cukup berbahaya. Apakah patut untuk ditiru? Jawabannya, misalkan ditanya rekomendasi, jawabannya tidak terlalu rekomendasi teknik ini. Ya, karena terlalu banyak yang tanya, saya coba buat. Oke. Teknik ini difokuskan untuk dia yang trading memvalidkan candle. Contoh, ada satu tren yang dia naik tapi dia candlenya mungkin tidak valid. Ini bisa jadi kita tidak open posisi. Itu fungsi yang sebenarnya. Apakah kita bisa open posisi tanpa itu, tanpa melihat itu, cuma melihat price action? Jawabannya bisa. Apakah rekomendasi? Jawabannya tidak. Kenapa saya tidak merekomendasikannya? Takutnya open posisi per candle gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Sebelum kita lanjut, saya mau peringatkan dulu bagi kalian yang ingin gabung ke VIP Casper. Di Casper itu ada saya sampai bulan 3 di sana ya. Saya dikontrak sama Casper sampai bulan 3. Di sana saya tugasnya itu edukasi dan trabar ya. Di sana ada saya sampai bulan 3. Bagi kalian yang ingin join di Casper, boleh DM admin di bawah. Di sana ada trabar. Pastinya yang saya cukup sukai di Casper, saya tidak akan pernah mau ada yang mau bayar saya misalkan kualitasnya buruk. Kenapa? Malu AR ataupun rusak nama AR gitu ya. Jadi di sana yang paling saya sukai trabarnya bagus, dan yang paling saya sukai dia take profit, Pak. Take profit, dia misalkan dia memberi sinyal, memberi arahan trabar. Misalkan dia udah profit sekitar 200-300 ribu, maka sinyalnya dan trabarnya diberhentikan semua. Itu take profit namanya. Oke, kita langsung saja mulai dari videonya. Oke, kita masuk ke bagian videonya. Nah, di sini saya sedikit memberi clue. Bentar. Di sini yang untuk dilihat adalah si harga ini. Nah, harga ini ada 1, 2, 3, 6. Jadi yang kita lihat cuma 2 angka saja. Ini angka ini yang gerak-gerak ini. Nah, karena saya udah terbiasa dengan angka ini, saya cukup melihat dari garis putih ini saja. Tapi bagi yang pemula, boleh melihat dari 2 digit angka ini, yang naik turun ini. Oke, saya memberi clue lagi. Ini seperti video sebelumnya, misalkan di angka 5 angkanya. Jadi kita bisa baca 1 doang, 2 saja juga bisa. 5 pastinya di bawahnya 4 dong, di atasnya 6. Ataupun di atasnya ada 7 lagi di sini ada 3. Nah, di sini dia angkanya pertamanya di 15. Di 5, kemudian dia naik ke 6, kemudian dia turun ke 5, kemudian dia turun ke 4, turun ke 3, naik ke 4, kemudian dia turun ke 3, turun ke 2. Ini dia rasio profitnya tinggi. Ini namanya candlestick pembawa harga ataupun price action yang sangat-sangat valid ataupun candlestick yang valid. Ada sebagian candlestick yang dia lompat. Contoh, candlestick ini contohnya di harga 5 tadi, naik dia ke 6, turun dia ke 5, turun dia ke 4, langsung naik ke 2 secara kaget. Itu namanya candlestick fake. Walaupun itu terbentuknya candlestick hammer, marubozu, apapun itu, misalkan di ujungnya dia lompat, itu candlestick itu tidak dihitung sebagai candlestick yang valid gitu ya. Oke, udah segitu aja itu aja penjelasannya. Kita langsung open posisi. Oke, di sini coba perhatikan candlestick ini dia naik cukup bagus, dia naik 77, 72, 74, 73, 76. Itu namanya candlestick yang membawa harga. Oke, kita tes ya open posisi ya. Masuk ke candlestick baru.
masuk candlestick baru. Dia yang penting dia kalau dia ada kaget sekali itu udah fake. Dia lah harus membawa harga yang bagus baru kita bisa open posisi untuk satu kali. Memang candlestick itu harga seperti itu sulit ataupun jarang adanya. Maksudnya enggak 3 candle sekali, enggak. Dia 7 candle sekali ataupun 6 candle sekali itu pasti ada. Oke. Nah, ingat ini berhubung time frame 15 detik. Kalau dia turun langsung, di sini ada hijau satu yang terselubang, gitu ya. Ini hijau, ini merah terus kan? Ini merah terus. Tapi bagi yang expertise seperti saya, waduh, ini saya bisa open posisi buy setelah kena segini, ya deh. Ini saya bisa open posisi buy di sini dan ini pasti profit. Ini namanya candlestick hijau yang terselubang namanya. Ini candlestick hijau yang terselubang di dalam lingkaran candlestick merah. Kita bisa tahu dari itu, Pak. Nah, gitu kira-kira. Memang kalau belum expertise, kalau memang masih pemula sedikit bingung sekali. Ini teknik apa ini? Kok dia tadi analisanya kata Bang Ar kalau dia turun kayak gini kita follow. Tapi kalau ini turun langsung dia open posisi buy, kok malah reversal? Nah itu saya nggak bisa jelasin sampai ke situ. Bukan pelit ya, tapi nggak ngerti penyampaiannya harus seperti apa. Nah di sini dia merah, Pak. Di sini dia merah. Di sini dia merah. Kita lihat ya. Oh ini dia hijau. Open posisi buy. Merahnya di situ bangsat. Oke. Cukup goyang sekali marketnya. Kita confirm. Kita open posisi 800.000. Jangan open posisi kayak gitu. Kita open posisi 200.000 aja. Nah, kan naik kayak gitu dia, kita open posisi buy. Oke, kita open posisi di angka 200.000 aja lah. Jangan banyak-banyak. Oke. Memang sedikit menarik dan menantang. Ini kita kalau saya membahas ini saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak kalau sedang membahas price ini karena ini sedikit sulit ya kalau kita lagi ngomong tapi kita open posisi sulit, Pak. Nah, ini bohong ini. Ini di sini dia untuk potensi hijau paling bisa sekali lagi ini di dalam ini kan ada 1 2 3 4 5 kan hijau kan. Ini untuk dia hijau lagi itu paling bisa satu candlestick lagi, paling bisa. Oh, dia udah tertahan tadi ya. Lihat nggak tadi? Coba mundur sekitar 10 detik. Ini dari sini tadi. Ini sedikit penjelasan ya. Di sini di candlestick ini tadi dia ada naik dan dia tertahan di ujung. Ini dia memberi informasi bahwasanya ada muncul merah di depannya satu. Menurut saya, untuk analisa saya ini candlestick merahnya. Yang tadi saya bilang dia paling bisa itu satu candlestick lagi dia candlestick hijau. Nah, ini dia merahnya. Itu informasinya dapat dari candlestick ini. Memang sedikit sulit, Pak. Sedikit sulit, tapi saya males banget sih bahas teknik ini, males. Tapi karena banyak yang request, penasaran mungkin ya orang yang request itu ya. Kita coba bahas. Bingung nggak dia coba? Kalau udah seperti ini, kita lihat. Nah, kemarin ada yang tanya, entah Bang Mekar yang tanya, kok abang lihat ke kiri? Saya di sini saya HP, Pak. Jadi saya HP konekkan ke PC, jadi makanya layarnya itu bisa besar dan bisa gambar gitu.
merah kayak itu, naik kayak gitu yang itu bohong, itu hijau bohong namanya. Kita open posisi sell di sini. Ini dia turun di ujungnya. Kayak gitu. Kok abang bisa tahu sampai sedetail itu? Orang aku yang ciptain candlestick-nya gimana nggak tahu coba. Dia udah hijau, hijau, nanti dia hijau merah lagi. Hijau lagi. Nah, tadi ceritanya dia lagi kayak ini, merah, nanti dia akan hijau lagi. Gitu sih tekniknya. Oke, rekaman kita udah 6 menit, kita harus menunggu dulu sedikit lagi. Oke, oh ini udah sulit Pak. Kalau dia udah candlestick-nya udah mengecil udah sulit. Saya ambil minum dulu. Nah, udah mulai nih. Kita open posisi buy. Wih, udah penuh Pak. Ngopi dulu, saya nggak ngopi, saya nggak minum kopi. Nah, nanti kita di ujungnya kita withdraw ya. Kita withdraw sisain 10 juta. Nah, ini yang lihat nggak yang tadi turun? Coba mundur sekitar 10 detik. Tadi di saat dia perpindahan dari sini dia ada turun. Ini namanya turun fake dan dia ke depannya itu pasti hijau. Di sini dia hijau, karena sih hijau. Cuman salahnya kita open posisinya itu nggak di perpindahan. Karena candlestick-nya di sini mulai mengecil jadi ragu saya Pak. Oke, open posisi kita, open posisi buy lagi. Nah, ini kenapa open posisi buy? Ini pengaruhnya ke si support ini. Support yang tertahan tadi di sini. Nah, gitu. Memang hanya expertise ataupun expert doang yang tapi jujur aja ini jangan dipelajari kalau bisa Pak. Ini kalau bisa jangan dipelajari. Kalau menurut saya trading yang baik dan benar bukan gini. Trading yang baik dan benar itu tetap di trend, SNR, SND, sedikit pola candle. Itu trading yang sebenarnya. Contoh. Masuk kita ke time frame 1 menit. Masuk kita ke time frame 1 menit. Tahu nggak? Entah apa namanya, saya udah lupa. Ini sedikit informasi ya. Kalau terjadi dia M ataupun berbentuk W, dia pasti jebol. Ya, contoh. Ini dia berbentuk M. Ini dia pasti jebol. Itu trading yang sebenarnya. Dan mungkin bisa jadi nanti dia ada chart pattern di sana, tapi chart pattern di sana itu tidak terlalu pengaruh ke time frame 1 menit ya. Menurut saya tidak terlalu pengaruh ke time frame 1 menit. Kalau chart pattern apapun itu pengaruhnya kurang. Kalau yang W tadi, M dan W tadi itu namanya entah double bottom entah apa namanya, itu berpengaruh, lumayan berpengaruh untuk gambaran. Oke, kita open posisi sekali lagi, mungkin last man standing kita open posisi. Ini saya mau kasih tahu. Ini kan trennya naik, tapi dalam keadaan turun. Ini sedang turun sekarang. Bisa nggak teknik ini? Bisa Pak, bisa kali pun. Saya suka tuh yang seperti itu, yang dia terpental gitu kan. Itu saya suka banget itu. Ini apakah kita open posisi buy? Tidak. Di sini ya selesai ini nggak bisa open posisi buy di sini. Nah, ini kalau kita open posisi buy, rasio kita kemiskinan itu tinggi. Nah, candlestick-nya terjadi candlestick
sepertinya merah. Nah, untuk rasio open posisi buy tadi nggak bisa karena ada ting tadi. Lihat nggak? Coba mundur sekitar 1-2 candle di bagian candlestick ini. Dari sini pindah ke sini. Di 5 detik sebelum perpindahan. Yang lihat ting, ya itu bahaya, Pak. Sampai hal kecil itu diperhatikan kalau kita menggunakan core candle di time frame 15 detik. Dan kita open posisi 15 detik. Sorry ya, misalkan kemarin ada yang tanya, mending di kotek. Kotek nggak bisa open posisi 15 detik. Tidak bisa. Kita lihat lagi. Ah, dia membawa candle kan. Ini paling bisa kita open posisi buy. Kita coba open posisi buy. Tapi kita tidak open posisi buy di detik 00. Ini paling bisa open posisi buy sekali lagi. Cuman ini sebagai contoh kita open posisi buy. Walaupun kita tidak di detik 00. Ini contoh aja. Bisa nggak kita open posisi buy? Bisa. Paling bisa satu kali lagi. Oke. Ini candlestick, misalkan ini hijau, ini candlestick buy terakhir. Belum muncul buy terakhirnya. Kita persiapan kompen. Kita akan open posisi last sekali lagi ya. Berarti ini buy terakhir. Kalau iya ini, kalau enggak kita harus tunggu. Percaya nggak candlestick ini dia akan profit di detik 5 ke bawah. Masuk ke detik 5. Turun dia sekarang. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita withdraw dulu. Nah, profit kita di ujung. Kita withdraw dulu. Masuk ke pembayaran, masuk ke tarik. Kita withdraw berarti 3 juta. Tarik. Kita withdraw. Oke, kita sudah melakukan withdraw. Biasanya akan masuk itu sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kemarin withdraw kita kemarin 2 hari. Ini saya bagi yang tanya. Berapa lama withdraw? Itu tergantung, Pak. Tergantung nasib ya, lebih tepatnya tergantung nasib ya. Ada kadang-kadang kita withdrawnya itu 2 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam. Kalau lagi apes bisa 2 hari, Pak. Kayak aku kemarin, aku bisa 2 hari. Yang withdraw 1,8 juta itu 2 hari, Pak. Ya mungkin kayak gitu, tergantung nasib sial atau enggaknya. Oke, sedikit nasihat dari saya. Tradinglah yang baik dan benar. Tradinglah di tempat yang kira-kira Anda menguasainya. Harus pelajari dari 10 kali open posisi harus bisa mendapatkan nilai 7 ataupun 8. Saya peringatkan sekali lagi, di Casper Sinyal cukup mengutamakan itu. Itu yang bimbing itu saya langsung, Gmeet ataupun Google Meet itu dari saya langsung. Itu boleh, misalkan bagi yang mau gabung Casper Sinyal, boleh DM adminnya di deskripsi di bawah. Kita akan tunggu dari ujian ya, mereka akan ujian mungkin kedepannya akan ujian itu sekitar hari Senin ini akan ujian di tes satu persatu, dan yang paling bagus nanti kita kasih hadiah 500.000. Withdrawnya sudah terpotong. Yaudah kalau kayak gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.